Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani Bapak Pendeta Simpson and Salau MSI. Mari kita siapkan hati kita di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita dan pujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, menghadap Tuhan. Kita bernyanyi Gita Bakti 57, 1 dan 2. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk setiap rahmat dan cinta-Mu yang kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur bahwa meskipun situasi yang sulit dan penuh kekhawatiran hari-hari ini, kami tetap merasakan kasih dan pelindungan-Mu. Malam ini ya Bapa, kami dari rumah masing-masing bersama keluarga hendak beribadah bersama. Tuhan hadir bagi setiap kami di rumah, dan kiranya ibadah ini memberikan kami sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat masuk dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab Mazmur Pujian, Mazmur 36 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasih, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang menghadapi kesalahannya dan membencinya. Perkataan dan mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya, di tempat tidurnya ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih,
Mari kita bernyanyi kembali Gita Bakti 57. Kudus terangi hati umatku agar memahami kitab yang kudus. Oh Kudus, jadikan kami umat-Mu peneladan Yesus yang lemah lembut. Baik jemaat yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Inilah syukur yang kami bawa karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dan biarlah kami dimampukan kembali untuk memahami penyertaan Tuhan melalui pembacaan firman dan perenungan. Kuasai kami dengan Roh-Mu sehingga kami dapat tertuntun di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, dan menjadi berkat dalam kehidupan. Berfirmanlah dengan kuasa Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat pasal 18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kitab Imamat pasal 18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. yang mengatakan demikian: siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya yang menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur seorang laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu.
Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini harus tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukannya sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini kita akan merenungkan bagaimana kehidupan berkeluarga diatur dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehidupan berkeluarga itu diatur dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sebelum kita jauh mendalaminya, ada bagian pasal 18 ayatnya yang ketiga yang paling tidak menjadi bagian yang mendasari perenungan kita malam hari ini, dan juga bisa kita pahami mengapa sampai ada pengaturan soal kehidupan perkawinan pada saat itu. Ayat pasal 18 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian: janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita dapatkan bahwa satu alasan mengapa kehidupan perkawinan itu diatur, kehidupan kekerabatan dan perkawinan diatur, karena Allah sendiri mau supaya bangsa Israel di satu sisi apa yang mereka lihat di Mesir, perilaku kehidupan kekerabatan di Mesir yang dipandang negatif, tidak mereka bawa, dan juga yang akan mereka jumpai di tanah Kanaan dengan perilaku perkawinan dan kekerabatan yang mungkin sama, juga tidak mempengaruhi mereka. Jadi kehidupan mereka adalah tidak seperti yang mereka lihat di Kanaan dan tidak seperti yang mereka lihat di Mesir. Mereka harus membangun satu kehidupan dengan model baru dalam kehidupan berkeluarga. Dan dalam pembacaan kita, relasi satu dengan yang lain itu memang diatur sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan tema mengenai aurat yang tidak boleh disingkapkan. Mungkin kita tafsirkan bahwa ini soal kehidupan perkawinan. Nah, dalam pembacaan kita lihat bahwa ada hubungan kekerabatan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar khususnya melalui perkawinan. Dan kekerabatan itu dimulai dari istri ayah, saudara perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan tiri. Nah, semua dijaga sedemikian rupa. Dan kemudian alasan-alasan yang mendasari selain bahwa mereka
perilaku mereka diatur tidak boleh seperti orang Kanaan dan tidak boleh juga seperti orang Mesir. Dikatakan juga bahwa mereka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ada hak orang atas perkawinan. Ada hak ayah, ada hak saudara. Dan kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran itu, maka itu berarti penodaan. Ketika mereka melakukan pelanggaran itu, maka itu perbuatan mesum. Ketika mereka melakukan itu, maka mereka menjadi najis. Nah, jemaat yang kekasih, ini yang menjadi larangan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka nanti hidup dalam kehidupan sebagai satu bangsa yang diberkati. Dan ini juga ternyata dikaitkan dengan negeri. Jadi Allah juga meminta bahwa mereka tidak boleh menajiskan negeri, karena ketika negeri itu najis, maka dalam pembacaan kita maka dikatakan bahwa negeri akan memuntahkan mereka keluar dari negeri itu. Jadi ketika negeri itu najis, maka ya dimuntahkanlah mereka yang berperilaku tidak benar, yang najis itu. Nah, jemaat yang kekasih, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan bangsa Israel, Allah mengatur kehidupan keluarga dengan membatasinya dalam kehidupan perkawinan. Mungkin ada kecenderungan pada saat itu, di mana orang-orang pada saat itu kehidupan di Kanaan dan di Mesir, ya mereka membiasakan hal seperti itu. Memang kita dapati bahwa ada kisah-kisah yang terkadang membenarkan. Misalnya dalam mitos orang Mesir ada dewa Osiris yang kawin dengan dewi Isis. Kemudian kalau di Indonesia kita tahu ada kisah-kisah seperti Sang Kuryang yang kawin dengan ibunya sendiri, Dayang Sumbi, dan segala macam. Memang latar belakangnya juga ternyata beragam. Ada latar belakang untuk mempertahankan kemurnian ras, misalnya ada kepentingan politik penguasa supaya tidak turun kepada yang lain, tapi ada juga pengaruh-pengaruh budaya yang terus dilestarikan, mungkin juga hingga pada saat ini. Dan kita tahu juga bahwa pada saat ini bukan hanya dari sisi agama hal itu dilarang, tetapi unsur budaya juga melarangnya. Dan kemudian salah satunya yang mungkin menjadi kuat pada saat ini adalah mungkin dari segi medis, di mana terkadang perkawinan seperti ini sedara biasanya kita pahami atau kita sebutkan dengan perkawinan incest, lalu ada gen-gen negatif yang dibawanya, lalu itu berdampak buruk pada keturunan selanjutnya. Hal itu ya lebih banyak. Tetapi jemaat yang kasih, yang mau kita lihat adalah dalam kehidupan bangsa Israel mau dikatakan begini, bahwa dalam kehidupan mereka sebagai suatu keluarga ada banyak tantangan dalam kehidupan mereka, bahwa ada keluarga lain, keluarga Kanaan, keluarga Mesir yang memberikan pola yang berbeda, dan mereka harus hidup dengan pola yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak asal meniru seperti yang dilakukan Mesir, tidak asal meniru seperti yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Artinya bahwa dalam kehidupan keluarga ya memang ada aturannya. Dalam kehidupan keluarga ada pengaturan yang terkait dengan konsep Tuhannya. Jadi ketika dia memiliki Tuhan, maka konsep tentang Tuhan itu mempengaruhi kehidupan keluarganya. Nah, di sini menjadi perenungan buat kita bahwa dalam menjalani kehidupan, konsep Tuhan kita mempengaruhi kita dalam kehidupan berkeluarga. Konsep Tuhan kita seperti apa? Ya, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita berumah tangga. Kalau kita di keluarga memahami bahwa Tuhan kita adalah pengampun, maka saya yakin dalam kehidupan keluarga kita pengampunan itu agak mudah untuk kita dapatkan. Tapi kalau kita sangat menekankan Tuhan yang menghukum, sangat menekankan gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka dalam relasi keluarga kita ya sanksi seperti itu akan berlaku juga dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, jemaat yang kasih, mau dikatakan bahwa yang pertama, bahwa perkawinan harus dihormati, karena dalam perkawinan, dalam keluarga ada hak orang di dalamnya, ada kekudusan perkawinan yang memang harus dijaga. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu dalam kehidupan berumah tangga ya perkawinan harus dijaga dengan baik. Kehidupan perkawinan harus diperjuangkan hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan keluarganya harus mungkin bisa diselesaikan. Memang COVID kadang-kadang menjadi baik karena mempererat kehidupan keluarga, tapi COVID bisa jadi negatif juga ketika keluarga itu punya masalah. Ketika dia punya masalah, maka
tidak bisa kemana-mana, ya ada di dalam keluarga dengan masalahnya. Mungkin ini akan menambah, memperuncing masalah yang ada. Tapi satu hal yang pertama renungkan dalam pembacaan kita bahwa perkawinan harus dijaga sedemikian rupa baiknya. Ada hak orang atasnya, karena itu maka perkawinan harus dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua kita renungkan bahwa ternyata tidak ada keluarga tanpa aturan. Tidak ada keluarga tanpa aturan. Nah, bagaimana mengatur keluarga? Ternyata dalam pembacaan kita dimulai dengan pemahaman bahwa akulah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir, maka pola perilaku mereka berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Maka yang kedua kita renungkan dalam pembacaan kita soal kehidupan berumah tangga adalah bahwa ternyata dalam keluarga yang memang harus ada aturannya. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan konsep Tuhan yang kita miliki, berdasarkan bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan. Itulah yang kita bawa dalam kehidupan keluarga kita pada saat ini. Nah, pada saat ini kita boleh bersyukur bahwa dengan COVID maka ibadah-ibadah di setiap keluarga itu menjadi baik, itu menjadi sering, itu bukan lagi sesuatu yang asing. Bahkan ibadah di rumah tangga kita masing-masing sesuatu yang jadi normal, sesuatu yang harus kita lakukan pada saat ini. Awalnya kita mengalami kesulitan untuk hal itu, walaupun sebenarnya ya Allah kita juga Allah yang diam di dalam keluarga. Dalam pembacaan kita ya Allah mengatur kehidupan dalam kehidupan berkerabat, berkeluarga. Maka di dalam keluarga lah dimulai banyak aturan-aturan dalam menjalani kehidupan bersama. Salah satunya dengan menjaga kehidupan perkawinan itu. Nah, hal yang kedua kita renungkan dalam pembacaan kita adalah bahwa dalam setiap keluarga ya ada aturannya. Lalu bagaimana aturan itu dilakukan? Harusnya berjalan dengan apa yang kita pahami tentang Tuhan kita. Apa yang kita pahami tentang Tuhan kita. Banyak masalah dalam kehidupan keluarga, ada hak yang tidak dijaga, ada kenajisan yang terbiarkan, ada yang tidak terperhatikan dalam kehidupan keluarga. Bisa jadi karena apa? Karena itu berasal dari pemahaman kita yang salah tentang Tuhan. Bisa jadi kita mengimani Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, tapi di keluarga kita berlaku tidak adil. Kita imani bahwa Tuhan adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa. Lalu kita sebagai kepala rumah tangga ambil konsep itu. Ketika Tuhan berkuasa, maka saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saya juga berkuasa. Tetapi perilaku kita bukan berkuasa seperti Tuhan yang membawa kedamaian, tapi kita pakai alasan itu untuk hal yang negatif dalam kehidupan keluarga. Nah, ini tantangan kehidupan kita bersama dalam kehidupan keluarga. Tidak ada keluarga tanpa masalah, tetapi salah satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah setiap keluarga ya seharusnya punya aturan. Setiap keluarga seharusnya punya tata laksana. Setiap keluarga seharusnya punya kesepakatan bersama, sehingga kehidupan keluarga, kehidupan yang diberkati, dia tidak jadi seperti Kanaan, dia tidak jadi seperti Mesir, tapi dia menjadi keluarga Kristiani yang dikehendaki oleh Tuhan dan hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jemaat yang kekasih, ketika kita merenungkan ini di dalam kaitan dengan peristiwa Pentakosta, maka kita juga mengimani bahwa Roh Tuhan pasti hadir dalam kehidupan kita. Roh Tuhan mengantar kita untuk mewaspadai banyak hal yang dilanggar dalam kehidupan berkeluarga. Ada hak yang tidak bisa dipenuhi, ada hak seorang ayah yang mungkin tidak diperhatikan, ada hak seorang ibu yang mungkin dilanggar, ada hak seorang anak yang mungkin seharusnya diberikan tetapi terbiarkan sedemikian rupa. Mari kita renungkan bersama akan hal ini. Baiklah segala sesuatunya bisa diatur dengan baik. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan dengan baik, supaya tidak ada hak yang dilanggar dalam kehidupan. Nah, biarlah Roh Kudus menyertai kita, menyertai setiap keluarga dengan aturan-aturan yang ada, sehingga dalam kehidupan kita bukan sekedar mempertahankan identitas bahwa kita sebagai orang Kristen, tetapi kita melakukan semuanya dengan memahami kita punya Tuhan yang seperti ini, maka kehidupan keluarga kita juga seperti ini. Kita punya Tuhan yang mengampuni, maka di keluarga kita pun mengampuni.
Kita punya Tuhan yang adil dalam menjalani kehidupan, maka di keluarga pun kita tanamkan keadilan itu. Karena kita punya Tuhan seperti apa. Nah, jemaat yang kekasih, Roh Kudus menyertai kita. Untuk apa? Untuk melakukan banyak aturan dalam kehidupan keluarga. Dan Roh Kudus juga memberikan hikmat bagi kita untuk menjalankannya dalam kehidupan, memahaminya dengan baik, lalu itu menjadi jiwa yang menggerakkan kita, menjaga hak orang, tidak melanggar hak orang, membatasi diri dengan nafsu yang ada, hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kita imani Roh Kudus hadir memberikan kemampuan buat kita sekalian, menjaga kehidupan keluarga kita untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami imani dalam kehidupan keluarga kami ada juga Roh Tuhan. Roh Tuhan yang membawa ketentraman, Roh Tuhan yang membawa keteraturan. Mampukanlah kami untuk merenungkan bagaimana kami mengatur kehidupan keluarga kami. Sebagai keluarga Allah, bangsa Israel, diatur pola perilaku mereka, maka sewajibnya lah kami juga mengatur dan menata akan kehidupan keluarga kami, karena di dalamnya ada hak yang tidak boleh dilanggar, di dalamnya ada kewajiban yang harus juga dilaksanakan. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami sekalian sebagai seorang bapak, agar menjadi bapak yang diberkati untuk menata dan mengatur kehidupan keluarga. Sebagai seorang ibu, mampukanlah kami untuk menjadi bagian penyejuk dalam kehidupan keluarga, khususnya ketika pada akhirnya bisa ditemukan bahwa kami melanggar akan aturan kami bersama. Biarlah ada kesejukan yang boleh ditampilkan, sehingga yang salah dapat memperbaiki diri, kemudian yang benar juga dapat merasa bersyukur bahwa dihargai. Kami juga berdoa agar Tuhan melihat akan keberadaan anak-anak kami yang terkadang dalam kehidupan berkeluarga mereka terpinggirkan, bahkan hak mereka kebanyakan atau mungkin juga tidak terpenuhi dengan baik. Kami berdoa agar setiap keluarga, khususnya yang pada saat ini bergumul karena hak mereka masing-masing dilanggar, bukan oleh orang lain tetapi oleh orang dalam rumah sendiri, kami mohon Tuhan hadir memberikan kekuatan dan kemampuan, dan mampukanlah ada pengampunan yang boleh disampaikan, dan mampukanlah ada kesadaran juga yang boleh menyertainya, sehingga ketentraman keluarga sebagai keluarga Allah juga boleh terjaga di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap perkawinan, Tuhan jaga setiap mereka yang ada di dalamnya, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga keluarga mereka boleh menjadi berkat, perkawinan mereka juga menjadi berkat. Bagi mereka yang sedang bergumul pada saat ini, mampukanlah firman Tuhan menjadi alat koreksi untuk kehidupan mereka. Bisa jadi mereka pada saat ini melanggar akan apa yang seharusnya mereka jaga, dan kami berdoa agar pemulihan boleh terjadi dalam setiap keluarga. Bapa di surga, perjalanan kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19, kami tetap berserah kepada keluarga. Berkati setiap keluarga kami masing-masing dengan semua tantangan dan pergumulan yang ada. Mampukanlah kami melihat bahwa di tengah masalah ini kami tetap hidup diberkati oleh Tuhan, dan mampukanlah juga agar protokol kesehatan juga boleh menjadi bagian aturan keluarga kami, agar keluarga kami bersama tersehatkan, agar keluarga kami boleh terselamatkan dari badai pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa di surga, kami mohon juga agar pergumulan bersama yang mungkin terjadi dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan sakit penyakit,
biarlah semua kami hadapi bersama-sama dengan mengimani bahwa Roh Tuhan ada, Roh Tuhan menguatkan, bahkan Roh Tuhan melepaskan kami. Untuk itu ya Bapa, kami bawa setiap pergumulan-pergumulan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, berkati akan pelayanan gereja yang masih terus berlangsung walaupun menggunakan media online. Tuhan berkati para pelayan yang memungkinkan dan semua pelayan yang boleh mengambil bagian dalam peribadahan kami, diberkati kehidupan mereka dan diberkati rumah tangga mereka juga. Terima kasih Bapa, sertai kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa dan Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 4 ayat 4. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Bapa
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang Engkau anugerahkan pada kami. Berkatilah persembahan ini, dan kiranya persembahan kami berkenan bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.